anak dengan tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan kegiatan pembelajaran masih di rumah dan virus corona semakin mewabah. Tetapi Ibu harap tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Untuk pembelajaran kelas 7, kita akan mulai dengan materi pembelajaran puisi rakyat. Pada bagian ini, kita akan mencoba mengenal dan memahami puisi rakyat. Kompetensi dasar untuk mengenal dan memahami puisi rakyat yaitu 3.9, mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian, 1. Menyimpulkan ciri umum puisi rakyat seperti pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Mendaftar kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang dibaca atau didengar. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Puisi rakyat meliputi pantun, syair, dan gurindam. Melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya, karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi yang pertama yaitu pantun. Apakah kamu tahu apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Contohnya, tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesatuan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, yaitu Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya, sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Ini bukan berarti orang tua kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Adapun contoh-contoh pantun, yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Pembahasan pada pantun tersebut yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau tidak memiliki arti. Baris ketiga dan keempat yaitu isi dari pantun tersebut. Sampiran yaitu air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Kemudian isi dari pantun tersebut yaitu jangan diikuti tabiat ayam atau jangan meniru perilaku seperti ayam, bertelur sebiji riuh sekampung, yang artinya mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan. Jadi, jangan mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan untuk memperoleh pujian. Contoh pantun yang kedua, baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang.
Pembahasan dari pantun 2, baris pertama dan kedua yaitu sampiran atau tidak memiliki arti, sedangkan baris ketiga dan keempat yaitu isi dari pantun tersebut. Sampirannya, baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang, dan isinya baik berbalas baik tidak, atau perbuatan baik yang dibalas ataupun tidak dibalas, asal budi sama dikenang, yang artinya setiap perbuatan baik pasti akan diingat. Jadi, semua perbuatan baik yang dibalas maupun tidak pasti akan diingat. Dari kedua ciri pantun tersebut, kita sudah menemukan bahwa ciri-ciri pantun adalah: yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Seperti kata pada pantun 1, bayam, kantung, ayam, dan sekampung. Selanjutnya, syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Kita masuk ke contoh syair di sini, yaitu syair perahu. Ciri-ciri syair tidak jauh berbeda ya dengan ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, 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 A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Selanjutnya, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Nah, ini adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, jadi bisa disimpulkan perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Pertama, pada aspek tujuan. Pantun menyampaikan nasihat, menyatakan perasaan sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Kemudian syair
menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Sedangkan gurindam untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Kemudian dilihat dari struktur isi. Yang pertama pantun, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Teks pantun berbentuk bait-bait, ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Kemudian syair, satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris memiliki makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide, tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. Syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Kemudian gurindam, satu bait terdiri dari 2 baris. 2 bait pertama merupakan sebab atau persoalan. Bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Isi terletak di larik kedua. Kemudian dilihat dari ciri teks. Pantun bersajak ABAB terdiri dari 8-12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Lalu syair bersajak AAAA terdiri dari 8-12 suku kata. Sedangkan gurindam bersajak AA terdiri dari 10-14 suku kata. Kemudian dari ciri bahasa. Pantun biasanya singkat, padat, dan jelas, dan menggunakan bahasa campuran. Sedangkan syair menggunakan bahasa kiasan atau bahasanya harus sama. Pun persamaan pantun dan syair yaitu yang pertama terdiri dari 4 baris dalam satu bait, kedua terikat oleh rima, ketiga tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, keempat pantun dan syair adalah puisi lama. Adapun persamaan syair dan gurindam, yang pertama terikat oleh rima, yang kedua barisnya merupakan kesatuan yang utuh, dan yang ketiga merupakan puisi lama. Jadi, persamaan pantun, syair, dan gurindam yaitu pantun, syair, gurindam merupakan puisi lama dan tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.